hal tersebut secara bersamaan, sopan santun dan keberanian. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak, serial nomor 211 yang mengangkat tema mendidik anak memuliakan tetangga. Apa judul kita hari ini? Mendidik anak memuliakan tetangga. Mengapa tema ini perlu kita angkat? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Apa artinya makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga mau tidak mau dia harus berinteraksi dengan orang lain. Walaupun orang kaya, Bu, walaupun hartanya banyak, orang tidak bisa hidup sendiri walaupun hartanya banyak. Hah? Jeneng sepi. Kalau orang kaya bisa nggak hidup sendiri? Kan kaya, Bu, duitnya banyak. Justru karena dia kaya nggak bisa hidup sendiri. Biasanya orang kaya butuh apa? Butuh pembantu, butuh tukang kebun, butuh satpam, butuh sopir. Ya. Masa ana wong sugih ya tukang kebun, ya sopir, ya pembantu. Ya. Justru karena dia orang kaya itu dia butuh orang lain. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian, karena memang Allah menakdirkan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia nggak bisa hidup sendirian, dia harus berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Dan orang lain yang dia ajak untuk berinteraksi itu macam-macam. Salah satunya adalah tetangga.
Napa? Tetangga. Ya. Karena tetangga itu adalah orang-orang yang setiap hari kita berinteraksi dengannya, maka Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aturan dan adab bertetangga. Jangan merasa, wah, saya punya saudara jenderal yang tinggal di Mabes, saya punya saudara bos perusahaan besar yang tinggal di ibu kota. Saya punya saudara seorang rektor yang mahasiswanya jumlahnya ratusan ribu. Ketika ada masalah mendesak, yang diminta tolong siapa? Jenderal yang tinggal di Jakarta? Enggak, kadoan. Ya, wong kebakaran kok menghubungi jenderal di Jakarta? Ya, habis duluan apanya? Rumah. Jadi yang pertama kali diminta tolong adalah sinten? Tetangga. Walaupun tetangga itu bukan pejabat, walaupun tetangga itu bukan bos perusahaan, walaupun tetangga itu bukan orang yang punya kedudukan tinggi, tetap yang pertama kali direpotkan adalah tetangga. Maka anak-anak kita harus sejak dini ditanamkan kepada mereka nilai-nilai bertetangga. Supaya apa? Supaya anak kita itu tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Anak-anak kita hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan semakin masifnya media sosial, dengan semakin banyaknya punya gadget, itu kadang-kadang susah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Buktinya apa? Buktinya ketika dia ketemu sama temennya, nggak ngobrol, malah masing-masing sibuk dengan HP. Coba kita perhatikan anak-anak kita hari ini, ngumpul nang pos ronda, ngapain? Ngapain? Musyawarah? Membahas rencana yang kita kerjakan untuk kemajuan RT? Enggak. Mereka ngumpul di pos ronda, masing-masing nopo? Bawa HP, dolanan dewek-dewek. Yang satu main game, yang satu nonton, yang satu macam-macam. Jadi ini mengkhawatirkan Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi anak-anak kita ini perlu kita ajari bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara baik, terutama interaksi dengan tetangga. Nah, terus caranya bagaimana? Mari kita ikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal ini. Di hadapan kita ada 3 poin yang menjadi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sikap kita kepada tetangga, terkait dengan adab dan aturan hidup bertetangga. Kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah memuliakan tetangga. Apa yang pertama, Bu? Memuliakan tetangga. Nanti kita akan jelaskan makna dari kalimat memuliakan tetangga. Kita sampaikan dalilnya terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini hadis sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya.
Jadi tanda kita beriman kepada Allah dan hari akhir, apa tandanya? Memuliakan tetangga. Berarti kalau ada orang tidak memuliakan tetangga, dia belum beriman, walaupun rajin sholat, walaupun wis kaji ping kopang kaping, sekalipun dia sudah berhaji berkali-kali, kalau dia tidak memuliakan tetangganya, maka dia belum dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi keimanan seorang muslim kepada Allah dan hari akhir, salah satu pembuktiannya adalah memuliakan tetangga. Selama dia belum memuliakan tetangganya, maka dia belum dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir. Lah, memuliakan tetangga itu caranya bagaimana? Kalimat memuliakan tetangga adalah sebuah kalimat yang luas cakupannya. Segala bentuk praktek memuliakan tetangga, selama itu tidak menyalahi syariat, maka itu bagian dari yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh. Contoh memuliakan tetangga, berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga yang paling murah, nggak butuh duit, kenapa? Mesem. Senyum. Butuh duit enggak? Bu? Enggak butuh. Apa mesem tidak akan dibayar desit? Kan enggak butuh apa-apa. Cuma sekedar butuh untuk melebarkan mulut. Ya. Yang aslinya mulutnya mingkem, terus jadi dibuka. Ya, dibuka untuk anggap maksudnya. Ya, dibuka dengan kita lebarkan mulut kita. Itu adalah bentuk memuliakan tetangga. Senyum, salam, nyapa, itu termasuk sesuatu yang dianggap sebagai memuliakan tetangga. Sehingga kalau kita lagi nyapu, ya sama-sama nyapu biasanya pagi atau sore. Apa tahu nyapu? Ya, pagi atau sore? Pagi ya biasanya ya. Ya, sambil nyapu, sama-sama nyapu. Ya. Kemudian lihat tetangga kita juga sama lagi nyapu. Ya. Maka kita sapa. Nyapu, Bu. Terus genah lagi nyapu. Astagfirullahaladzim. Ada orang kayak gitu. Ya. Lagi nyapu, Bu, ora lagi tongkrong. Astagfirullah. Itu namanya basi. Iya jelas lagi nyapu, tapi kan oh nggih, sami-sami nggih. Ya, sama-sama ya lagi nyapu. Iya, alhamdulillah. Ya. Latihan menjadi manusia yang ramah. Itu bentuk memuliakan tetangga. Enggak butuh duit. Ya, senyum, ramah, salam, itu enggak butuh biaya. Apalagi Ustaz bentuk memuliakan tetangga, menjenguk ketika tetangganya sakit. Ya. Di rumah atau di rumah sakit? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Lo tahunya Ustaz dia sakit, yuk kita harus peka toh. Harus peka. Maksudnya, loh, Bu Anu biasanya setiap pagi nyapu. Ini sudah berhari-hari ndak nyapu. Ada apa ya? Jangan-jangan lagi sakit. Nah, disinilah kepekaan kita dituntut. Ya. Peka itu artinya mudengan. Ya. Oh, biasanya lampunya itu kalau pagi dimatiin ya, lampu luar. Kok ini sudah berhari-hari lampunya tetap nyala? Apalagi bepergian keluar kota atau lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Ya. Jadi jangan sampai kita ucuk-ucuk artinya wis mati gitu. Tahu-tahu sudah meninggal gitu.
Padahal dia sudah sakit berbulan-bulan, tahu-tahu kita, oh, terus meninggal ya. Loh, ngerti nih? Oh, baru tahu saya. Loh, sudah 6 bulan sakit baru tahu. Subhanallah. Ya. Ini contoh memuliakan tetangga dengan menjenguk ketika sakit. Apalagi Ustaz, dengan saling membantu. Saling apa? Membantu. Ya. Biasanya kalau di kampung itu, saat ada orang yang akan hajatan, ya, akan hajatan, itu biasanya masing-masing berusaha untuk membantu sesuai dengan kemampuan. Ya. Ada yang bantu beras, ada yang bantu apalagi gulane, ada yang bantu tehnya, ya. Atau lagi bangun rumah, lagi rehab rumah, ya. Orang ketang urun semen 1 sak, 1 sak akeh temen. Ya semampunya kita, semampunya kita. Atau kita menyediakan kopinya, ya, nyamikan tukang sing lagi kerja. Intinya saling membantu, saling membantu. Kita punya kendaraan misalnya, kemudian tetangga kita mendesak, ya ada yang sakit harus segera dibawa kemana? Ke rumah sakit. Maka kita dengan ringan berusaha untuk membantu. Jangan sampai dalam momen-momen seperti itu, saat kita dimintai tolong, kita punya mobil nih, tetangga kita harus segera pergi ke rumah sakit. Lalu dia ketuk-ketuk pintu kita, saya minta tolong, bapak saya sakit, harus segera dibawa kemana? Ke rumah sakit. Iya, tapi bisa bayar bensinnya apa ora? Astagfirullah. Kok sempat-sempatnya nanya nopo? Bensin. Ya. Jadi sama tetangga, apalagi dalam kondisi-kondisi mendesak seperti itu, aja petung. Petung sih nopo, Bu? Jangan hitungan. Ya. Sesungguhnya bantuan dari tetangga kita di saat kita mendesak kondisi darurat itu gak bisa dinilai dengan materi. Ya. Ini contoh. Contoh yang lain, memuliakan tetangga dengan menjaga kehormatan. Menjaga apa, Bu? Kehormatan. Yang namanya tetangga, apalagi di perumahan, ya, itu biasanya antara satu rumah dengan rumah yang lain itu hanya dibatasi tembok. Berarti saking batasnya itu cuma tembok, bahkan kadang-kadang satu tembok untuk 2 rumah, ya. Ngobrol itu kedengaran atau tidak? Kedengaran. Apalagi ngobrol biasa kedengaran, apalagi padu, apalagi bertengkar. Ya. Rumah tangga pernah terjadi pertengkaran antara suami dan istri? Bu? Pernah apa sering? Ya. Lawang di rumah yang ada di perumahan-perumahan itu, saking dekatnya rumah satu dengan rumah yang lain, nggak perlu orang teriak-teriak, ngobrol biasa aja bisa kedengaran. Apalagi sampai bertengkar. Nah, pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang berada di rumah tetangga kita itu jangan dibocorkan. Jangan diapain, Bu? Dibocorkan. Jangan dicerita-ceritakan. Jangan dijadikan sebagai status WA-ne jenengan. Ya. Masa status WA-ne tanggaku lagi tukaran. Terus ada yang kepo, isinya apa? Masang status maning. Ya. Bapaknya ngomong kayak gini, anak sing takon maning, ibune jawabnya kepriwe? Astagfirullahaladzim. Itu namanya tidak menjaga kehormatan. Hari ini tetangga kita yang bertengkar
bisa jadi besok kita yang bertengkar. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita menjaga kehormatan tetangga kita, insya Allah besok kehormatan kita juga akan dijaga oleh tetangga kita. Menjaga kehormatan. Apalagi Ustadz memuliakan tetangga, menasehati. Kenapa Bu? Menasehati dengan cara yang baik. Ya. Ini yang diistilahkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini perlu adanya keakraban. Ya. Biasanya nasihat itu akan lebih mudah diterima dari sosok yang akrab. Makanya tadi di awal saya katakan yang ramah, yang sopan, nyapa, salam. Ini penting. Untuk apa? Untuk membangun keakraban. Saling membantu. Tetangga kita ada kesulitan, kita bantu. Ketika ini dilakukan, maka terjadi keakraban antara kita dengan tetangga kita. Saat kita dengan tetangga akrab, kemudian kita melihat ada sesuatu di dalam diri tetangga kita yang perlu untuk kita nasihati, maka kita akan lebih mudah menasehatinya karena sudah akrab. Tapi seandainya tidak akrab, nggak pernah menyapa, nggak pernah membantu, nggak pernah menjenguk kalau sakit, kita akan menyampaikan nasihat, loh rasanya orang kepenak temen gitu loh. Ya. Padahal sebenarnya ya tetap wajib untuk menyampaikan nasihat. Akan tetapi saya katakan ini untuk menyampaikan pentingnya keakraban sebagai salah satu pintu untuk menyampaikan nasihat kepada tetangga kita. Oke, ini hal yang pertama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Memuliakan tetangga. Bismillah. Yang kedua, di antara bentuk memuliakan tetangga yang secara spesifik disebutkan oleh Nabi SAW adalah berbagi makanan dengan tetangga. Apa yang kedua? Berbagi makanan dengan tetangga. Kalau minuman ya pada baik ya. Jadi makanan berbagi, minuman juga berbagi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha." Apabila engkau memasak daging, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka. Kemudian berbagilah dengan para tetanggamu. Saya ulangi ya, andaikan engkau sedang memasak daging, maka perbanyaklah kuahnya dan berbagilah kepada para tetangga. Iki lagi momen Idul Adha. Jadi tanggane aja kur kebagian ambune. Ya, biasanya sing mampu banget masak napa, Bu? Sate apa anak kuah? Ya nggak mesti makanan yang berkuah. Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang minimal bisa kita kerjakan. Kalau memang dagingnya itu sedikit dan hanya cukup untuk anggota yang ada di dalam rumah kita saja, maka paling tidak kita berbagi dengan sesuatu yang tidak butuh.
butuh pengeluaran yang besar. Hanya sekedar air yang kuah yang biasanya cuma 1 mangkok, kita jadikan jadi berapa? 2 mangkok, 3 mangkok. Ya. Terus kita kirimkan kepada siapa? Tetangga kita. Apa yang dikirimkan? Apa yang dikirimkan? Gini ya, misalnya jenengan lagi masak gulai. Masak apa? Gulai. Ada dagingnya toh? Ya, kuahnya dibanyakin. Yang kita kirim ke tetangga kita apanya? Kuahnya toh. Ya. Andai kan kita kirim kuahnya toh, kira-kira di sana ngudek-ngudek ki. Karena apa-apa nih. Biasanya ibu-ibu itu cerdas, ya, ibu-ibu itu cerdas. Jadi selain daging bisa diisi dengan apa, Bu? Selain daging apa? Kentang, bagus. Apa lagi? Tahu. Apa lagi? Tempe. Berarti judulnya gulai tahu. Paling orang ya tahu nih mambu gulai. Loh, itu mending daripada kita cuma berbagi bau. Ya. Ini penting Bapak Ibu yang kami hormati. Tetangga kita itu punya perasaan. Tetangga kita itu punya perasaan. Loh, jangankan gulai, Bu. Wong tetangga lagi goreng mendoan, be. Aduh, enak banget ya. Jangankan mendoan, gesek. Ya Allah, kayak lagi goreng apa? Gesek. Enak banget ambune. Ya. Nah, anak-anak kita ini bagaimana melibatkan mereka dalam poin yang kedua ini? Salah satu cara melibatkan anak kita adalah kita minta anak kita untuk mengantarkan makanan itu kepada tetangga. Syukur-syukur anak tersebut juga dilibatkan ketika proses memasaknya. Ya, contoh sekarang lagi ada daging, ya. Kita ajak anak kita yang kira-kira tidak membahayakan apa misalnya. Ya paling tidak misalnya kalau memang anak itu sudah bisa megang pisau, ya paling tidak dia bantu-bantu apa? Motong-motong, ya. Entah itu motong berambange, bawang merahnya, atau motong bawang putihnya, atau dia motong-motong dagingnya. Nah, sambil motong-motong itu kemudian kita katakan kepada anak kita, "Nak, hari ini insya Allah kita akan masak lebih banyak." Loh, buat apa sih? Ya, mungkin nanya anak kita, loh kita kan cuma bertiga, terus buat apa kita masak banyak-banyak? Kita pengen berbagi. Ya, karena tadi di Manarul kita baru belajar hadis Nabi SAW. Ayo kita praktekkan, kita masak bareng, nanti kamu yang nganterin ya. Jadi ini adalah cara membiasakan anak berbagi. Dan bisa jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dan juga para pendengar serta pemirsa, ketika anak sejak kecil itu dilatih, walaupun hanya sekedar ngantar saja, itu bisa jadi akan dia ingat seumur hidup. Akan dia ingat seumur hidup. Ya. Oh, saya ketika kecil dulu biasa disuruh oleh bapak atau ibu, oleh abi atau oleh umi untuk nganterin sayur, untuk nganterin lauk, untuk nganterin oleh-oleh. Ini harus kita biasakan sejak kecil. Jadi makanan itu adalah salah satu kebutuhan primer. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau mengeluarkan sebuah statement bahwa orang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan, maka dia bukan orang yang beriman. Seorang yang kenyang
sedangkan tetangganya nopo kelaparan, maka dia bukan orang yang beriman. Ngeri loh ini loh. Ya. Penegasan dari Nabi SAW itu beliau sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir, dan isnadnya dinilai hasan oleh Imam Al-Munziri dan Imam Al-Haythami. Kata Nabi SAW, ma amana bi, tidak dianggap beriman kepadaku, man bata sya'banan wa jaruhu ja'i'un ila jambih wa huwa ya'lamu bih. Tidak dianggap beriman kepadaku seseorang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan dan dia tahu hal tersebut. Jadi kalau sampai kita kenyang, Bapak Ibu yang kami hormati, sedangkan tetangga kita ada yang kelaparan, lalu kita cuek, lalu kita abai, padahal kita tahu tetangga kita sedang kelaparan, maka dianggap oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak beriman. Ustaz, kita tahunya tetangga kita kelaparan, bagaimana Ustaz? Apa enggak ini mlebu meng dapure? Ya, kita lihat wadah berase gitu ya. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kita latihan untuk memiliki kepekaan. Latihan peka. Peka itu gimana tuh Ustaz? Peka itu coba jenengan perhatikan. Wong dapure dewek kalau dapure tanggane biasanya kan jejeran. Nah itu dapur tetangga nggak pernah ngepul, nggak ada kelihatan kepulan asap, nggak ada suara serang-sereng. Itu artinya apa? Barangkali dia itu nggak punya makan. Atau kita ngelihat anak tetangga kita kok keton banget lesu, lemes. Wong kencat sih keton apa mboten? Orang lapar itu kelihatan dia. Kelihatan. Jenengan lapar enggak? Enggak lah Ustaz. Oh ini kan hari tasyrik. Hari tasyrik enggak boleh nopo? Puasa. Ya, hari tasyrik, hari terakhir ini. Tanggal berapa? Tanggal 13. Ya. Jadi orang lapar itu kelihatan. Ya. Ketika anaknya, oh kok keton lesu banget ya. Apa jangan-jangan belum makan? Dan biasanya antar anak itu lebih terus terang. Anak kita dengan anak tetangga, biasanya antar anak-anak itu lebih terus terang. Bisa jadi anak ditanya itu langsung jawab. Ya, berbeda dengan orang tua. Orang tua itu gengsinya lebih nopo? Lebih tinggi. Monggo dinikmati. Oh barusan udah makan, padahal dia urung. Ya, itu orang tua biasanya. Kalau anak-anak itu silakan dimakan, orang dipersilakan warawis yukut. Ya, anak-anak itu lebih natural. Ya, maka kita bisa tanya sama anaknya, udah sarapan belum Le? Belum. Loh kenapa? Ibu nggak masak. Nah, berarti ini orang lagi kelaparan. Ya, lagi kesulitan. Maka kita harus peduli. Ya, harus peduli. Atau kepekaan kita itu muncul ketika kita melihat kok ada perubahan mencolok dari fisik tetangga kita. Biasanya kelihatan seger, biasanya kelihatan badannya berisi, ini kok kelihatan kurus. Ya, oh kayaknya dia lagi nggak punya makanan di rumahnya. Maka kita harus berbagi. Ini adalah poin yang kedua. Apa Bu yang kedua? Berbagi makanan dengan tetangga. Kita berpindah poin yang ketiga. Dilarang menyakiti tetangga. Apa yang ketiga? Dilarang menyakiti tetangga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Jadi tandanya kita beriman kepada Allah dan hari akhir adalah ketika kita tidak menyakiti tetangga. Dan menyakiti tetangga itu bentuknya satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Contohnya Ustaz, contoh menyalakan speaker keras-keras. Ya. Apalagi yang disetel nopo? Musik. Ya. Dan itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Sering saya ceritakan, ada seorang jamaah ya punya tetangga jaraknya 3 rumah. Jadi rumah jamaah saya, terus 1, 2, 3, itu baru rumah tetangga. Nek lagi nyetel dangdut bu, kaca rumah itu nganti nopo? Nganti bergetar. Padahal jaraknya berapa rumah? 3 rumah. Gitu. Apa maning son horek lebih parah lagi. Ini mengganggu. Ya, ini mengganggu. Bahwa kur barang gawe telung dina telung bengi tok iki. 3 hari 3 malam membuat orang satu RT atau membuat orang satu RW terganggu istirahatnya, terganggu ibadahnya, terganggu banyak halnya. Subhanallah. Mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak boleh kita mengganggu tetangga kita seperti itu. Ya. Contoh yang lain, apalagi Ustaz, udud. Apa? Udud. Napa udud? Merokok. Ganggu napa mboten? Ganggu. Nah. Enak banget kelepus ya. Ke tanah suci pun juga dibawa. Ya, bayangkan. Sampai alarm pemadam kebakaran bunyi. Ya, gara-gara jamaah haji Indonesia pada udud bareng. Subhanallah. Ya. Ngeri saya dengan orang seperti itu. Disupatani wong hotel bu, satu hotel, bayangkan harus dievakuasi, nggak boleh lewat lift, harus lewat tangga darurat, lantai 13. Jangan bayangkan, padahal di lantai 13 itu ada mbah-mbah, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, disuruh turun tangga dari lantai 13 ke lantai 1 gara-gara alarm nomor pemadam kebakaran bunyi. Kenapa bunyinya? Udud. Ya. Kewong masya Allah bisa mikir apa ora jadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Itu mengganggu, ya. Mengganggu kesehatan, ya, mengganggu kenyamanan kita bernafas, ya. Apalagi Ustaz yang bisa menyakiti tetangga, ini yang sering terjadi adalah septic tank. Ya, septic tank, sepiteng. Ya. Tempat kita menampung, ya, tempat kita menampung air dari kamar mandi, ya, air dari dapur, ya. Sudah sekian tahun nggak pernah diapain, nggak pernah dikuras, nggak pernah disedot, sehingga luber. Ya. Luber kemana? Ya kemana lagi kalau bukan ke tetangganya? Ya, baunya nggak enak, kemudian juga jijik menjijikkan, ya. Dan tidak sedikit Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang memang
sengaja ya bikin comberan di belakang rumahnya, ya malah nggak ada sepitengnya sama sekali. Akhirnya luber kemana-mana. Subhanallah. Ya, di mana kepedulian kita dengan tetangga kita? Ya. Ada lagi praktek orang, ya bikin sampah tapi nggak mau tanggung jawab. Apa yang dia lakukan? Dibalangaken, mengendi? Pekarange tanggane. Subhanallah. Itu tanah-tanah siapa kok pelang-pelung kita buang begitu saja? Di mana kepedulian kita? Ya. Ini adalah adab seorang muslim yang harus kita jaga. Ya. Oke, apalagi contohnya menutup akses jalan. Ya. Dan ini sempat viral. Ya, bayangkan nih, tetangganya nggak punya akses kecuali lewat jalan ya, yang ada di rumah dia. Dia apain? Dia tembok. Sehingga tetangganya itu setiap mau lewat harus naik nopo? Anda harus lewat tangga. Subhanallah. Kok sampai segitunya gitu ya? Tetangga mau lewat nggak boleh. Ya. Loh, justru kita itu harusnya bersyukur. Alhamdulillah tanah saya bisa bermanfaat dilewati oleh tetangga. Jangan kita menyakiti tetangga kita hanya karena ada jalan jalan akses satu-satunya ditutup sama kita. Kasih kesempatan dia untuk lewat. Apalagi Ustaz menyakiti tetangga. Contoh ya, parkir sembarangan. Ya, parkir sembarangan. Sembarangan parkir di depan rumah tetangga kita. Akhirnya tetangga kita mau keluar dia kesulitan ya. Padahal mungkin suatu saat kondisinya darurat, dan itu terjadi Bapak Ibu yang kami hormati. Ada sebuah rumah ya, Allah menakdirkan salah satu anggota keluarganya sakit parah, harus segera dibawa kemana? Ke rumah sakit. Mau ngeluarin mobil nggak bisa. Kenapa? Karena di depannya buat parkiran. Akhirnya bingung mau gimana, padahal ini ibu-ibu semua. Mau ngangkat-ngangkat mobil, dorong-dorong nggak bisa. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Contoh yang lain apa Ustadz? Hewan piaraan dibiarkan diumbar. Akhirnya apa yang terjadi? Tandurane tanggane entong. Nggak cuma tandurane sing entong, tembeleke nengendi-ngendi. Subhanallah. Hati-hati, jangan sampai cuma gara-gara ayam kita kemudian menjadi disupatani wong akeh, didoakan keburukan oleh orang lain. Ya tapi kan orang najis Ustaz. Ya orang najis tapi kan kotor. Ya, apalagi di emperan masjid ya. Emperan Masjid Manarul ini sering jadi korban ya. Jadi kita kan nggak bisa ngasih tulisan ayam dilarang masuk, kan orang bisa. Berarti yang harus peduli siapa? Sing duwe ayam yang harus peduli. Baik, ini beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masih ada sisa waktu dikit, satu pertanyaan enggak Bapak? Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan satu pertanyaan. Ustaz, saya bertetangga, namun ketika saya sapa tetangga saya itu diam saja dan tidak mau bertegur sapa. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun Ustaz. Bagaimana kami harus bersikap Ustaz? Jazakumullah khairan. Pertama saya mengapresiasi kepada saudara atau saudari penanya yang tetap mau menyapa tetangganya walaupun tetangganya tidak membalas sapaan itu. Saya salut Anda tetap mau menyapa dalam kondisi seperti itu.
Poin yang pertama adalah Anda coba mencari tahu kira-kira itu sebabnya apa. Kita perlu memahami hukum sebab akibat. Hukum apa, Bu? Sebab akibat. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi tetangga Anda bersikap dingin itu coba dicari tahu sebabnya apa. Apakah kita pernah berbuat salah? Ataukah ada perilaku kita yang tidak disukai oleh tetangga kita? Coba dicari tahu. Kalau ternyata memang kita pernah berbuat salah, maka yuk minta maaf. Kalau ada perilaku kita yang tidak disukai oleh tetangga, coba dilihat perilaku yang mana. Kalau perilaku itu melanggar aturan agama, kita perbaiki. Kalau perilaku kita tidak melanggar aturan agama, ya misal nih, tetangga kita judes sama kita. Kenapa? Karena kudungan. Ya tetap kudungan. Karena ada sebagian orang itu jeleh ndeleng wong kudungan. Ya bukan kemudian besok kita nggak pakai kerudung dengan alasan tetangga kita nggak suka, bukan. Tapi kita yang ramah, tetap pakai kerudung, terus kita ramah kepada tetangga kita. Jadi poin yang pertama coba dicari sebabnya. Poin yang kedua, doakan, didoakan tetangga Anda, ya supaya hatinya dilembutkan oleh Allah, supaya hatinya dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang ketiga, tetap bersikap ramah, tetap bersikap ramah walaupun tetangga kita bersikap dingin. Karena apa? Karena ramahnya kita kepada tetangga, tujuan utamanya adalah untuk mencari ridho dari sinten? Allah. Jadi bukan untuk mencari balasan dari tetangga kita. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.